Oke, baiklah. Mungkin Anda, Bobby Andika, buzzer dari kubu yang lain. Tetapi tolong dong, kalau Anda berdiri sebagai pihak yang berbeda, tunjukkan kualitas, tunjukkan kemampuan Anda. Bukan tunjukkan hinaan, tunjukkan kebencian. Ini justru mencemarkan kecerdasanmu sendiri, justru ini menurunkan kemampuan Anda ber-IQ. Selamat bertemu kembali, sahabat Ruang Isu. Senang sekali rasanya dan berharap semua sehat-sehat saja. Terima kasih untuk semua sahabat Ruang Isu yang baru saja bergabung di channel YouTube Ruang Isu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tetap ikuti video-video terbaru dari channel YouTube Ruang Isu. Sahabat Ruang Isu, di dalam acuan atau muatan video kali ini, saya lebih merujuk kepada cuitan yang dilakukan oleh Bobby Andika. Namun sebelum dari itu, kita menarik sedikit ke belakang, bahwa di beberapa waktu lalu dia membuat cuitan yang pada intinya dia menyoroti mengenai meninggalnya Menteri Cahyokumolo. Di dalam cuitan itu dia katakan bahwa bersyukur karena seorang menteri yang tidak berguna sudah meninggal satu orang. Saya berpikir bahwa orang ini adalah digerakkan oleh emosi, digerakkan oleh kebencian. Bukan digerakkan oleh akal sehat, digerakkan oleh kecerdasan. Nah, baru kali ini juga kita melihat bahwa dia membuat lagi satu cuitan yang cuitannya menurut saya itu tidak terlalu jadi persoalan. Tetapi dia mengupload ada sebuah foto. Foto ini adalah sapi untuk kurban. Namun di dalam foto itu bermirip wajah Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Oke, baiklah. Mungkin Anda, Bobby Andika, buzzer dari kubu yang lain. Tetapi tolong dong, kalau Anda berdiri sebagai pihak yang berbeda, tunjukkan kualitas, tunjukkan kemampuan Anda. Bukan tunjukkan hinaan, tunjukkan kebencian. Ini justru mencemarkan kecerdasanmu sendiri, justru ini menurunkan kemampuan Anda ber-IQ. Jelas. Jadi menurut saya, Anda boleh berbeda. Anda mungkin dibayar siapapun untuk menyerang pemerintah. Anda boleh disogok oleh siapapun. Mungkin juga karena dengan kebencian yang tersimpan di dalam hatimu. Tetapi saya pikir, Anda sebagai manusia yang normal, tentunya memiliki kemampuan di dalam menyoroti sesuatu yang bersifat baik itu perbedaan, baik itu kubu-kubu yang ada, ditanggapi secara intelektual. Nah, ini justru Anda merepresentasikan kebodohan. Kira-kira begitu. Jadi saya tidak melihat Anda sebagai orang yang menjadi panutan di dalam kemampuan dalam berintelek. Sisi lain, apa yang ingin Anda ajarkan kepada follower-follower Anda di dalam Twitter Anda? Apakah Anda sengaja untuk menggiring opini untuk lahir generasi-generasi lain untuk membenci? Dalam hal ini adalah Bapak Presiden Joko Widodo. Kan nggak fair.
Coba sekarang kita melihat lebih luas dari bagaimana berjalannya masa kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Ada begitu banyak bangsa-bangsa lain mengagumi Bapak Presiden Joko Widodo. Daerah-daerah lain, mereka justru bersyukur. Mereka mengalami dan menikmati kemajuan selama masa kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi Anda tidak fair sama sekali. Jangan sampai kebencian Anda mematikan kewarasan Anda. Jangan sampai kebencian Anda mematikan kecerdasan Anda, intelektual Anda. Ini menjadi sebuah keprihatinan. Anda boleh saja pintar. Anda boleh saja dibayar oleh siapapun. Tetapi tolong dong, jangan sampai dengan cara konyol ini mematikan hati nurani kemanusiaanmu. Anda boleh pintar, tetapi ternyata minta maaf. Anda mengalami kehilangan adab, kehilangan akhlak. Kira-kira begitu. Nah, yang saya perhatikan dari cuitan-cuitan yang Anda lakukan, semuanya itu begitu banyak cuitan-cuitan atau tulisan-tulisan yang provokatif. Bahkan juga tulisan-tulisan yang bersifat melecehkan, menghina. Apakah Pak Bobi Andika yang terhormat, bila perlu Anda perlu lakukan bimbingan psikologi kepada psikolog, alangkah lebih baik. Daripada Anda terus melanjutkan cuitan-cuitan yang pada intinya justru menjadi celaan untuk dirimu sendiri. Cuitan yang Anda lakukan menjadi sebuah pelecehan yang bisa dapat diproses secara hukum. Bisa saja Anda berpikir bahwa ini demokrasi dibungkam. Anda bisa berpikir bahwa kita tidak punya kebebasan di dalam berekspresi dan beraspirasi. Kan nggak bisa begitu. Kalau Anda bilang mau menghidupkan demokrasi, mau menghidupkan bebas di dalam berbicara, bukan begitu caranya. Tetapi ini menjadi sebuah suara hati dari rakyat kecil seperti kami ini yang tidak punya pengaruh apa-apa. Kepada Divisi Humas Polri, please, tolong perhatikanlah cuitan-cuitan seperti ini yang mengandung provokatif. Bila perlu tegurlah. Bila perlu kasih peringatanlah. Itu alangkah lebih baik. Jangan tunggu kami dari rakyat kecil seperti ini bersuara baru bisa bapak-bapak terhormat bertindak. Karena menghina kepada Presiden Joko Widodo adalah sebagai representasi negara kita. Lambang kekuasaan Republik Indonesia. Mungkin saja Bapak Presiden Joko Widodo tidak mau menggunakan hak di dalam memproses bagian ini. Tetapi sebagai bapak-bapak terhormat Polri punya kewenangan, punya bagian untuk mengamankan perihal-perihal atau kasus-kasus seperti itu. Ini adalah bagian-bagian dari bapak-bapak terhormat. Silakan bertindak. Lakukan aksi. Waktu-waktu belakangan ini kita lihat dari pernah viral kemarin ada Roy Suryo. Dia mendapati sebuah gambar yang dia edit katanya dari editan orang. Di dalam foto itu adalah patung stupa yang bermirip wajah Bapak Presiden Joko Widodo. Jelas itu menghina Bapak Presiden Joko Widodo, bahkan juga menghina agama Buddha. Helmi Felix juga lakukan penghinaan, pelecehan kepada lambang negara kita, Pancasila.
Ada begitu banyak penghinaan-penghinaan yang hari-hari belakangan ini kita lihat. Tapi, apakah ini menunjukkan apa? Kita tidak tahu. Tetapi dalam hal ini menjadi sebuah pelajaran yang serius bahwa kita perlu merawat bangsa kita dalam perbedaan. Perlu menerima pandangan antar satu sama lain. Berbeda pendapat itu hal yang biasa. Berbeda kubu itu hal yang biasa. Tetapi perbedaan jangan dibuat menjadi permusuhan antar satu sama lain. Perbedaan jangan membuat kita menjadi melecehkan antar satu sama lain dan membenci satu sama lain. Kita adalah makhluk yang beradab, berakhlak, apalagi beragama. Saling menghormati satu sama lain. Saya kira cukup yang bisa saya sampaikan. Sahabat Ruang Isu, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Salam NKRI.